ya. Bukan karena kita ada rencana lalu kita masukkan proposal, kita paksa, yang kita presentasikan proyek kita dan pasti Tuhan akan kabulkan. Bukan itu. Doa adalah hubungan pribadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau melihat kembali doa Bapa kami dalam Injil Matius. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa jangan bertele-tele dan menggunakan kata-kata yang indah. Maksudnya begini, ya, doa itu bukan proposal yang kita buat selogis mungkin, sedetail mungkin, sehingga keinginan kita, harapan kita dikabulkan, ya. Doa itu bukan rancangan anggaran biaya, sehingga ketika Tuhan melihat rancangan anggaran biaya hidup kita itu, Tuhan langsung, oh ya, baik ini, nanti saya kabulkan. Bukan, ya. Doa bukan proposal, ya. Doa bukan kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan, ya. Doa adalah sikap batin kita untuk lari kepada Tuhan dan menyebut Dia sebagai Bapa. Seperti kalau kita minta perlindungan seorang ayah waktu kita ada masalah, ya. Bukan karena kita ada rencana lalu kita masukkan proposal, kita paksa, yang kita presentasikan proyek kita dan pasti Tuhan akan kabulkan. Bukan itu. Doa adalah hubungan pribadi. Doa adalah juga suatu sikap batin yang mengakui kealahan Tuhan atau kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan, ya. Biarlah satu-satunya kehendak Tuhan yang terjadi di atas bumi, di dalam diri kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Doa juga adalah sikap batin kita yang menganggap Tuhan adalah satu-satunya yang memelihara hidup kita, yang menanggung atau menyediakan rezeki hidup kita, ya. Jadi kita tidak mengharapkan kepada hal-hal yang lain di luar Tuhan. Waktu kita berdoa itu, sikap batin itu yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Terlebih ketika kita berdoa Bapa kami tentunya, ya. Doa juga menunjukkan ketidakmampuan kita. Ya, kita harus mengakui bahwa kita sulit mengampuni sesama, ya. Nah, tetapi pada saat yang sama kita lari kepada Tuhan untuk tolong Tuhan ampuni saya dulu. Seperti saya juga berusaha mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Buah doa adalah hubungan antar sesama yang baik. Itu adalah buah doa, ya. Ketika kita membantu orang, itu adalah buah doa sebenarnya. Harusnya seperti itu. Jangan sampai itu hanya timbul dari keinginan baik. Karena kalau soal keinginan baik, ya apa bedanya pemungut cukai pun bisa berbuat baik kepada sesama. Orang yang berbuat jahat pun bisa berbuat baik kepada sesama. Kita sebagai murid-murid Tuhan, ya, harus mempunyai sikap murah hati seperti Bapa yang sempurna. Maksudnya begini, kan susah Romo kalau saya mengasihi atau mengampuni sesama, wah masih sakitnya. Betul, ya. Betul itu. Tuhan pun pasti tidak akan memaksa kita.
sama seperti kita tidak akan memaksa orang lain. Tuhan memberikan matahari kepada orang jahat dan orang baik. Kita pun tidak akan memaksa orang lain untuk menjadi baik. Tapi dengan melihat kita, sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, mudah-mudahan mereka tergerak juga menjadi orang baik. Nah, itulah sikap-sikap batin yang harus kita punya dalam doa, atau setiap kali kita berdoa, entah itu kita berdoa novena, ya, entah itu kita berdoa untuk satu tujuan atau intensi supaya dikabulkan. Sikap-sikap batin itu, sikap batin supaya kita hanya percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia adalah Raja, Dia adalah penyedia makanan, Dia adalah penyelenggara hidup, ya. Dia juga yang siap mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita tidak perlu datang kepada Dia waktu kita sudah bersih, tapi justru kita datang kepada Dia waktu kita sedang berusaha mengampuni. Ada niat untuk mengampuni, ada niat untuk berbuat baik. Kita datang kepada Tuhan. Nah, karena itu marilah saudara-saudaraku, ya, janganlah ragu, ya, untuk datang kepada Tuhan, ya, sebagai seorang anak apa adanya. Datang kepada Tuhan. Jangan kita harus susun dulu proposal hidup kita secara lengkap baru kita datang. Sampai mati pun kita nggak akan lengkap, ya. Karena doa itu bukan proposal, bukan presentasi yang terbaik dari kita sehingga Tuhan kabulkan. Bukan. Doa adalah apa adanya kita datang. Kita yang lapar, kita yang sedang bermasalah dengan sesama, kita yang berat untuk mengampuni, kita datang kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, ini sekarang, inilah anakmu, banyak masalah, tapi kami datang lagi dan kami mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Semoga